Temuan kasus pelanggaran pemilu yang diduga melibatkan ASN memunculkan pertanyaan soal pengawasan dan apakah pelanggaran ini bisa dikatakan sistematis. Kami akan membahasnya bersama Ketua Bawaslu 2017-2012, Pak Aban. Pak Aban, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada juga peneliti Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari. Bang Ferry, sehat ya Bang? Sehat, selamat malam semuanya Mbak Lisi. Saya ke Bang Ferry dulu ya Pak Aban. Pak Ferry, gimana melihat banyaknya temuan dugaan kecurangan? Ya, kami sudah memberikan data bahwa berbagai potensi kecurangan sudah dan akan terjadi menjelang hari H pemilu. Baik dalam mencurangi berbagai kebijakan maupun berbagai praktik penyelenggaraan di tahapan pemilu. Keterlibatan aparat negara cukup masif ya berdasarkan peta kami, dan itu tidak hanya melibatkan penyelenggara di ruang administrasi, juga diduga melibatkan TNI dan Polri, serta aparat penyelenggara pemerintahan desa sebagai satuan pemerintahan terkecil. Bang Ferry. Baik, ya. Izin saya potong. Kalau tadi Anda katakan masif, kan sejauh ini yang terbaru tuh diduga di Ambon, di Takalar, di Medan. Ada data di mana lagi yang terbaru yang mungkin kita masih belum dapat datanya tapi Anda sudah dapat? Ya, kalau kita dimulai dari data penentuan kepala daerah, penjabat kepala daerah hingga dukungan kepala desa serta praktik-praktik di lapangan. Kita menemukan informasi misalnya kemarin di Sulawesi Selatan ya, ada kepala desa yang kemudian berbagai perkara yang berkaitan dengan dana desa dipanggil oleh aparat tertentu dan ujung-ujungnya memerintahkan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Dan ini terjadi cukup meluas di Sulawesi Selatan. Kita juga mendapat temuan dari teman-teman bahwa juga berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Data ini sudah berpangkal dari verifikasi partai politik hingga berbagai kebijakan penyelenggara pemilu hingga hari ini. Jadi cukup luar biasa data itu melibatkan penyelenggara pemilu sekaligus aparat pemerintahan yang lain. Baik. Saya ke Pak Abhan. Pak Abhan, jadi berdasarkan pengalaman Anda seberapa sulit membuktikan dugaan-dugaan temuan seperti yang tadi disebutkan Pak Ferry? Ya, menurut saya bahwa ini kewajiban Bawaslu untuk segera menindaklanjuti berbagai temuan-temuan itu ya, ataupun kalau ada laporan dari masyarakat. Tidak ada laporan pun, kalau Bawaslu hasil pengawasan menemukan ada dugaan pelanggaran, maka untuk segera menindaklanjuti. Menurut saya memang bukti ini tergantung dari case yang ada ya. Tetapi kalau memang buktinya sudah kuat, menurut saya cepat untuk bisa ditindaklanjuti. Jadi terkait dengan dugaan pelanggaran soal netralitas ASN ataupun TNI Polri kalau terjadi, maka sebetulnya netralitas ASN bisa didekati pada dua hukum ya, pendekatan administratif dan pendekatan pidana pemilu ya. Kalau ada unsur pidana pemilu, yang sering terjadi adalah pendekatan administratif ya. Maka penegakan hukum administratif pemilu, Bawaslu bisa untuk melakukan klarifikasi maupun lewat adjudikasi, atau kalau kemudian dugaan kuat administrasi bisa meneruskan kepada komisi ASN ya. Nanti komisi ASN yang akan memberikan rekomendasi sanksi. Nah, persoalannya adalah memang kalau pendekatan administratif, sanksi itu yang menjatuhkan adalah pejabat pembina kepegawaian ya. Yang notabene pejabat pembina kepegawaian itu adalah dia kepala daerah itu sendiri sebagai jabatan politis, itu yang jadi problem itu kan. Artinya bisa juga kemudian rekomendasi KSN yang dinyatakan melanggar kemudian tidak ditindaklanjuti oleh PPK yang bersangkutan. Itu kalau melalui pendekatan administratif ya. Tetapi selain pendekatan administratif, ada case-case tertentu soal netralitas ASN yang bisa ada dugaan pelanggaran pidana pemilu, seperti ketentuan pasal di 547 ya,
yang berbunyi bahwa setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Itu kalau memenuhi unsur pidana. Nah, kalau pidana maka tentu Bawaslu harus segera untuk berkoordinasi dengan sentra Gakumdu, ada polisi dan jaksa. Jadi menurut saya dari sisi sanksi ada 2, sanksi administratif maupun sanksi pidana. Dan sebetulnya soal aturan larangan ASN yang berpolitik ini sebetulnya di Undang-Undang Pemilu juga ada, di Undang-Undang ASN juga ada, bahkan sampai aturan teknis SE Menpan RB juga mengatur itu. Bahkan misalnya memberikan tanda likes di dalam media sosial pun itu bagian dari pelanggaran netralitas ASN. Pak Aman gini, kalau tantangan di pemilu sekarang itu kan ada anak presiden, tapi tantangan di pemilu sebelumnya ketika Anda ada di Bawaslu itu kan ada incumbent saat itu ya, Pak Jokowi maju lagi untuk yang kedua kalinya. Menurut Anda sisi tekanan bagi para anggota Bawaslu-nya apakah kemudian sama pressure-nya? Sehingga kemudian terlihat seolah-olah Bawaslu yang sekarang lebih berhati-hati atau lebih katakanlah tidak terlalu bertaji begitu katakan. Saya nggak bisa menyampaikan apa yang dirasakan oleh Bawaslu saat ini ya. Tetapi menurut saya bahwa Bawaslu sebagai aparat penegak hukum dalam pemilu ya, dalam pemilu sebagai wasit ya, sebagai penyelenggara pemilu tentu harus bertindak adil ya, netral, independen dan kerja profesional ya. Kerja profesional, saya kira itu penting. Kemandirian menjadi kunci bagi Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu untuk bertindak secara profesional ya, karena saya kira bahwa pemilu itu harus luber jurdil ya. Tidak hanya persoalan hasil, tetapi prosesnya juga harus tidak dilalui dengan berbagai potensi pelanggaran. Saya ke Bang Ferry dengan pertanyaan yang sama seperti Pak Aban, tapi kemudian kita mencari solusinya apa? Ya, pertama kalau soal keberadaan anak presiden, ya, tentu ini jadi tanda tanya besar ya, karena bapaknya masih dalam berkuasa. Nuansa konflik kepentingannya tinggi. Di titik ini pula yang membuat beberapa aparat hukum negara tidak maksimal berjalan. Misalnya tadi disinggung soal sentra Gakumdu di Bawaslu yang harus melakukan tindakan, melakukan investigasi, temuan dan segala macamnya. Itu akan sulit karena isinya kan ada selain Bawaslu kan ada kepolisian dan kejaksaan yang merupakan bawahan presiden langsung. Makanya tanda tanya besar bagi saya, mana ada aparat yang berani menegur anak presiden. Nah, di titik ini menjadi permasalahan yang membuat kita menegur agar presiden memang di saat dia masih incumbent keluarganya dilarang terlibat. Situasinya agak berbeda ketika beliau maju untuk yang kedua kali. Karena kalau dia melakukan langkah-langkah curang langsung, maka orang akan bisa memberikan sanksi yang luar biasa. Karena dia presiden, apalagi head to head kan sebelum periode sebelumnya. Nah, di titik ini situasinya agak berbeda. Bagi saya problematikanya begini, ada ruang kosong yang perlu kita sadari bahwa keterlibatan aparat desa, PNS, ASN dan lain-lain begitu ya, itu kan ada ruang kosong. Bagaimana kalau mereka diancam dan terpaksa mendukung? Kalau kita memberikan sanksi kepada orang yang dipaksa, kan tidak adil kita. Harusnya peserta dalam hal ini calon presiden atau tim sukses atau partai tertentu juga harus diberikan sanksi. Jadi jangan telunjuk diarahkan hanya kepada ASN. Saya sepakat dengan apa yang diceritakan Pak Aban, tapi ada ruang kosong yang perlu juga kita perhatikan agar yang diberikan sanksi juga adalah para kandidat. Terima kasih Bang Ferry, terima kasih juga Pak Aban sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.